Cek, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai lagi di channel gue, channel Arif Setiawan. Di video kali ini sesuai dengan judul atau tema yang kalian lihat di thumbnail video kali ini, saya akan membahas seputar 5 Bali baru. Jadi saya akan membahas seputar 5 Bali baru. Jadi kalian tahu kan kalau pemerintah itu udah mencadangkan atau merencanakan 10 Bali baru. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 Bali baru. Karena apa? Karena kita tahu bahwa selama ini pariwisata di Indonesia itu tertumpu di Pulau Bali. Jadi Indonesia is not just Bali, guys. Jadi Indonesia tuh kaya akan budaya. Jadi di sini pemerintah itu mencanangkan program untuk mengimbangi pariwisata yang ada di Bali. Pemerintah mencadangkan 10 Bali baru yang itu ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas Bali baru. Bali baru ini merupakan program prioritas setelah dicanangkannya 10 Bali baru. Program ini dibentuk oleh Presiden Jokowi. Jadi itu 5 Bali baru itu merupakan program prioritas dari pemerintah untuk mengimbangi pariwisata yang ada di Bali. Nah, jadi ada 5 tempat wisata. Jadi langsung aja sebelum kalian tonton lebih lanjut, tapi pastikan dulu kalian untuk subscribe channel ini. Klik tombol lonceng di bawah juga. Yang pertama itu ada Danau Toba. Danau Toba kita tahu merupakan danau terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Danau Toba ini berada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Sumatera. Jadi Danau Toba ini merupakan salah satu pariwisata unggulan Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, karena danau ini sangat menyimpan banyak sejarah dan juga banyak tempat-tempat yang sangat indah terdapat di danau ini, sehingga danau ini juga mungkin salah satu danau tercantik di Indonesia juga. Dan danau ini terbentuk oleh letusan Gunung Merapi. Sangat kaya akan sejarah di danau ini karena terbentuknya dari letusan gunung api pada saat yang lampau atau pada saat silam. Nah, itu merupakan salah satu pariwisata 5 Bali baru yang ada di Pulau Sumatera. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Itu ada Candi Borobudur. Kita tahu bahwa Candi Borobudur merupakan candi terbesar di dunia bahkan, dan Candi Borobudur telah diakui oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Jadi mungkin salah satu 7 keajaiban dunia lah. Di Candi Borobudur ini merupakan tempat wisata yang sangat unggulan juga di Indonesia, bahkan banyaknya turis-turis dari luar negeri datang ke sini, datang ke Jawa Tengah itu hanya untuk berlibur melihat candi. Dan tidak hanya itu, memang daerah sana juga ada beberapa atraksi wisata, banyak kebudayaan, dan banyak juga kisah sejarah dan misteri di sana. Jadi banyak turis asing tertarik untuk datang ke Candi Borobudur. It's the world largest Buddhist temple. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu ada Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken yang ada di Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara, di Manado ya. Taman laut ini merupakan taman laut yang sangat indah di Indonesia, bahkan di dunia. Merupakan wisata alam atau wisata air terbaik juga di Indonesia, dan ini merupakan wisata unggulan yang ada di Pulau Sulawesi. Ini salah satu prioritas pemerintah, ingin mengembangkan di mana pariwisata itu tidak hanya tertumpu di Bali, dan banyak pariwisata yang ada di Sulawesi, Kalimantan, di Sumatera itu belum terekspos, guys. Jadi buat kalian yang mau berwisata, janganlah berwisata ke Bali. Jadi kalian bisa lihat
ke Sumatera, ke Sulawesi, bahkan di Papua juga sangat banyak. Kita berwisata itu untuk mendukung daerah setempat juga kan. Jadi kalau kalian ada kesempatan, pergilah ke daerah-daerah yang memiliki pariwisata yang baik juga di Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada Mandalika. Nah, di Mandalika ini sangat indah, gengs. Tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan daerah perselancar dunia, snorkeling, dan banyak penyelam juga ingin berlibur di sini. Tepatnya untuk melakukan kegiatan selancar lah. Jadi banyak peselancar dunia pergi ke sini untuk hanya ingin bermain dan berolahraga selancar. Jadi di sini merupakan tempat yang sangat baik dan sangat indah buat kita berlibur. Jadi boleh dicoba karena tidak jauh dari Bali. Jadi kalian bisa mampir dulu ke Nusa Tenggara. Jadi banyak sekali pariwisata di Nusa Tenggara. Kalian boleh coba satu persatu. Kemudian yang ketiga, maaf. Kemudian yang kelima itu ada Provinsi Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung ini mungkin kalian harus pergi ke sana karena saya alhamdulillah sudah pernah pergi ke sana, dan itu menurut saya pesaing terberat Bali. Karena di sini juga sangat banyak pantai-pantai yang indah, tidak kalah dengan seperti Bali. Tapi di Provinsi Bangka Belitung ini atau di Kepulauan Bangka Belitung ini masih kurangnya, kalau kita bilang itu mungkin pariwisata. Nah, pariwisata tahu itu 3A, kurangnya aksesibilitas atraksi dan juga amenitas. Karena itulah pemerintah ingin mengembangkan Bangka Belitung sebagai proyek Bali baru untuk menyesuaikan atau mengimbangi Provinsi Bali yang sebagai tonggak ukur pariwisata di Indonesia. Nah, ini menurut saya ini merupakan surga baru buat wisatawan, bukan hanya wisatawan Indonesia, bahkan wisatawan mancanegara. Jadi kalian wajib coba ke sana karena di sana itu suasananya sangat indah, gengs. Saya sudah pergi ke sana dan kalian harus coba. Nah, buat kalian itulah 5 Bali baru yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi buat kalian kalau ingin berwisata setelah pandemi ini, kalian pasti ingin sekali berwisata, ingin berlibur, cobalah 5 Bali baru ini karena ini merupakan tonggak pariwisata yang ada di Indonesia juga. Jadi dari 10 Bali baru, pemerintah sudah mencanangkan 5 Bali baru. Nah, kalian bisa mengunjungi 5 Bali baru ini karena sangat tidak kalah dengan Bali, gengs. Kita harus mendukung produk pariwisata dalam negeri, baru kita mencoba wisata di luar negeri. Jadi kita sama-sama menjaga alam kita agar anak cucu kita nanti bisa melihat keindahan negeri kita. Jadi itulah, gengs, 5 Bali baru penjelasan dari saya seputar pariwisata kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu karena subscribe itu gratis, geng. Dan ini juga untuk mendukung channel ini agar berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat video. Maaf kalau ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Thank you.